Adapun alat dan bahan yang diperlukan adalah 2 sampel air gambut. Sampel pertama diambil dari Rasa Jaya 1 dan sampel kedua diambil dari Sepakat 2. Kemudian ada 4 botol kosong, 2 botol untuk alat filtrasi dan 2 botol lainnya untuk menampung hasil filtrasi. Kemudian ada filter akuarium, kemudian ada kapas wajah, ijuk, tawas bubuk, kapur sirih, arang, kerikil kecil, pasir, dan kerikil besar. Setelah ditambahkan larutan kapur sirih dan larutan tawas, diendapkan sampel 1 selama 12 jam. Dilakukan hal yang sama juga pada sampel 2 setelah penambahan larutan kapur sirih dan larutan tawas, diendapkan sampel 2 selama 12 jam. Proses yang terjadi pada saat penambahan larutan kapur sirih adalah netralisasi, dan pada saat penambahan larutan tawas adalah flokulasi koagulasi. Setelah dilakukan proses netralisasi menggunakan larutan kapur dan flokulasi koagulasi menggunakan larutan tawas, dilanjutkan dengan proses pengendapan. Proses pengendapan ini bertujuan untuk mengumpulkan partikel-partikel tersuspensi sehingga terbentuk endapan di dasar sampel. Ketika proses pengendapan sudah berhasil, maka air dapat difiltrasi menggunakan alat filtrasi yang akan kita rangkai. Sambil menunggu proses pengendapan selesai, langkah selanjutnya adalah merangkai alat filtrasi. Yang pertama adalah dimasukkan kapas wajah secukupnya ke dasar botol sebagai lapisan pertama dalam alat filtrasi. Yang kedua adalah dimasukkan filter akuarium ke dalam alat filtrasi sebagai lapisan yang kedua. Kemudian, tambahkan pasir halus secukupnya ke dalam botol sebagai lapisan yang ketiga. Kemudian, pada lapisan keempat, masukkan kerikil kecil secukupnya ke dalam botol. Pada lapisan yang kelima, masukkan ijuk secukupnya ke dalam botol. Setelah memasukkan ijuk ke dalam botol, langkah selanjutnya adalah masukkan arang ke dalam botol secukupnya sebagai lapisan yang keenam. Pada lapisan yang ketujuh, masukkan kerikil besar secukupnya ke dalam botol. Pada lapisan yang ke-8, masukkan kembali kapas wajah secukupnya ke dalam botol.
Setelah itu, pada lapisan terakhir, tambahkan kembali filter akuarium ke dalam botol secukupnya. Setelah alat filtrasi yang pertama selesai dirangkai, ulangi kembali langkah-langkah merangkai alat filtrasi sederhana pada botol yang kedua. Setelah kita diamkan 12 jam, dapat kita lihat di dasar sampel 1 dan 2 terdapat endapan. Selain itu, dapat kita lihat juga air pada sampel 1 dan sampel 2 menjadi tidak berwarna atau lebih transparan. Hal ini diakibatkan oleh partikel-partikel halus tersuspensi di sampel 1 dan sampel 2 menggumpal dan mengendap di dasar botol. Inilah alat filtrasi yang telah kami rangkai. Sekarang, kami akan menguji apakah alat filtrasi ini dapat berfungsi dengan baik. Untuk memisahkan air dari endapan yang terdapat di dalam sampel 1, caranya adalah filtrasi air pada sampel 1 menggunakan alat filtrasi yang pertama yang telah dirangkai tadi. Dapat kita lihat bagaimana alat filtrasi ini bekerja. Kerikil besar menyaring kotoran yang besar, kemudian arang untuk menghilangkan bau pada air, kemudian ada ijuk untuk menyaring kotoran yang masih menembus kerikil besar, kemudian ada kerikil kecil untuk menyaring kotoran yang masih menembus kerikil besar, kemudian ada pasir halus untuk menyaring kotoran yang masih menembus kerikil kecil, kemudian ada filter akuarium dan kapas untuk menyaring partikel yang sangat kecil dan agar pasir tidak turun ke bawah bersama-sama dengan air yang telah difiltrasi. Nah, inilah hasil dari air gambut pada sampel 1 yang telah melewati beberapa proses tahapan seperti netralisasi, flokulasi, koagulasi, dan filtrasi. Airnya menjadi tidak berwarna dan lebih jernih. Dan airnya juga tidak berbau. Setelah memfiltrasi air gambut pada sampel pertama tadi, filtrasi juga air gambut pada sampel yang kedua menggunakan alat filtrasi yang telah kita rangkai tadi. Nah, inilah hasil dari air gambut pada sampel kedua yang telah melewati beberapa tahapan proses seperti netralisasi, flokulasi, koagulasi, dan filtrasi menggunakan alat yang telah kita rangkai. Hasilnya menjadi tidak berwarna, tidak berbau, dan warna air lebih jernih. Nah, itulah beberapa rangkaian proses pengolahan air gambut menjadi layak dipakai. Mulai dari netralisasi menggunakan larutan kapur, flokulasi koagulasi menggunakan larutan tawas, dan filtrasi menggunakan alat filtrasi yang telah kita rangkai menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Demikianlah video proses pengolahan air gambut yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.